Bab walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Apakah Nabi SAW melihat Allah dalam malam Mi'raj? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, kembali lagi di channel kumpulan hadis Bukhari Muslim. Video kali ini admin ingin membahas tentang pertemuan Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah di malam Mi'raj. Sebelumnya, admin ingin menjelaskan apa itu Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting bagi umat Islam. Isra Mi'raj merupakan perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Kisah Isra Mi'raj terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra. Isra berarti perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj berarti naik atau diangkat ke Sidratul Muntaha. Di malam itu, Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Nabi diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saat diangkat ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan malaikat dan para nabi terdahulu. Saat naik ke Sidratul Muntaha, Nabi menemui banyak godaan. Nabi Muhammad SAW ditawari minuman susu dan khamar. Rasulullah lalu memilih susu, yang berarti minuman yang suci, menyehatkan dan bersih. Ada pula panggilan dari setan, iblis, dan perempuan penggoda. Nabi juga diperlihatkan sekelompok orang yang menggunting lidahnya sendiri. Ketika tiba di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu Allah Azza wa Jalla dan menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Nabi lalu meminta keringanan hingga perintah sholat menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itu, umat Islam harus melakukan sholat 5 waktu. Tidak semua nabi diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Allah. Nabi Muhammad adalah salah satu yang mendapatkan kehormatan diundang dan berdialog dengan Allah selain Nabi Musa. Namun, pada saat bertemu dengan Allah ini, apakah Nabi melihat Allah langsung atau tidak? Nah, di sini kaum muslimin terpecah menjadi dua. Ada yang berpendapat iya, Nabi melihat Allah langsung. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Nabi tidak melihat Allah, melainkan hanya sebatas melihat Allah di dalam hatinya saja. Seperti yang dikatakan ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang disampaikan melalui Masruq. Hadithu Aisyah an Masruq qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha ya ummata hal ra'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rabbah faqalat laqad qaffa sya'ri mimma qult aina anta min thalathin ma حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صدورته مرتين. Masruq berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hai ibu, apakah Nabi Muhammad SAW telah melihat Allah? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, sungguh berdiri bulu romaku sebab pertanyaanmu itu. Di manakah engkau dari 3 macam? Orang yang menerangkan itu maka ia dusta. 1. Siapa yang menerangkan kepadamu bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah, maka ia dusta. Lalu ia membaca La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara
wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan Dia yang mencapai semua penglihatan, dan Dia maha halus kekuasaannya, yang maha mengetahui sedalam-dalamnya. Dan ayat wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tiada seorang yang berkata-kata dengan Allah melainkan dengan wahyu atau dari balik tabir atau hijab. 2. Siapa yang mengatakan bahwa ia mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka sungguh ia dusta. Lalu dibacakan ayat wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi atau dikerjakan esok hari. 3. Dan siapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah, maka sungguh orang itu dusta. Lalu Siti Aisyah membaca ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai utusan Allah, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya 2 kali. Bukhari wa Muslim. Sebagai kaum muslimin, kita harus melihat dengan sangat bijak tentang masalah ini. Jangan sampai menyalahkan tentang pendapat yang berbeda. Apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Karena masing-masing pendapat memiliki dalilnya masing-masing. Patut dipertanyakan dalam hati kita masing-masing. Apakah pertanyaan semacam ini juga akan mempengaruhi atau akan menambah iman kita? Jangan saling terpecah belah dengan pertanyaan yang hanya dimulai dari hawa nafsu. Tugas kita hanya wajib mengimani bahwa Nabi benar-benar melakukan Isra dan Mi'raj. Kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini hendaknya diimani sebagai kejadian yang luar biasa yang terjadi karena kekuasaan Allah. Diperlukan kacamata keimanan untuk mempercayai peristiwa ini. Demikian penjelasan di video kali ini. Tunggu video selanjutnya dan semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video hadis-hadis sahih lainnya. Dan jangan lupa bagikan channel ini agar mendapat pahala bagi kita. Amin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.